Salam dan bahagia. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan kuliah ekonomi produksi. Topik kita pada kali ini adalah mengenai MRS, yaitu Marginal Rate of Input Substitution, dan juga nanti kita akan membahas yang namanya isoline, ya, atau isocost line. Jadi di video sebelum ini kita sudah membahas ya fungsi produksi dengan dua input variabel dan juga isokuan. Nah, maka di video kali ini kita akan melanjutkan yaitu mengenai marginal rate of input substitution. Apa itu MRS atau marginal rate of input substitution? Ini adalah jumlah X1 yang dapat digantikan oleh setiap unit X2 agar output tetap. Ya, jadi disebut sebagai MRS X2 untuk X1. Jadi sekali lagi, MRS atau marginal rate of input substitution X2 untuk X1 adalah jumlah X1 yang dapat digantikan oleh setiap unit X2 agar output tetap, ya. Jadi di minggu lalu kita sudah belajar mengenai kurva isokuan, ya. Jadi kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi input ya yang menghasilkan output yang sama. Nah, kemarin ini tabelnya kemarin ya, supaya ini jelas ya. Jadi kemarin saya jelaskan bahwa dari sebuah fungsi produksi di sini ya, kemarin fungsi produksinya adalah ini, Q sama dengan 18X1 min X1 kuadrat plus 14X2 min X2 kuadrat. Kita bisa membuat tabel kombinasi input X1 dan X2 untuk output sebesar 105. Jadi dari fungsi produksi tadi, ya, untuk bisa menghasilkan output produksi sebesar 105, bisa digunakan berbagai macam kombinasi input X1 dan X2. Bisa input X1 9, X2 6, X2 2, outputnya 105. Juga bisa input X1 6, X2-nya 3, output 105. Nah, di sini ya, mula-mula input X1-nya sebesar 9, X2-nya 2, output 105. Nah, untuk bisa menghasilkan output yang sebesar 105, ya, kita bisa mengurangi input X1-nya ya, dikurangi 3, tetapi disubstitusikan ya, digantikan dengan penambahan input sebesar ya X2 sebesar 1 ya. Yang semula 2 kita tambah menjadi 3. Ini akan sama-sama menghasilkan 105. Nah, inilah tadi yang kemudian kita kenal dengan MRS, yaitu jumlah X1 yang dapat digantikan oleh setiap unit X2 agar output tetap ya. Tadi di contoh yang tadi adalah sama-sama tetap menghasilkan output sebesar 105. Nah, ini kalau kita gambarkan secara matematis persamaannya MRS X2 terhadap X1 untuk X1 sama dengan delta X1 per delta X2 ya. Jadi rumusnya secara matematis ya adalah MRS X2 untuk X1 adalah delta X1 per delta X2. Ini adalah kurva isokuan untuk Q sama dengan 105 ya. Jadi sepanjang kurva ini ya, ini menggambarkan berbagai macam kombinasi penggunaan input X1 dan X2 yang itu menghasilkan output sebesar 105. Di sini ada 3 titik, titik A, B, dan C. Titik A, B, dan C ini sama-sama merupakan kombinasi input X1 dan X2 yang menghasilkan output Q sebesar 105. Ya, di A ini X1-nya 9, tadi ya X2-nya 2. Ini 105. Di B X1-nya 6, X2-nya 3, ini juga 105. Nah, di sini kita akan melihat ya MRS marginal rate of input substitution X2 untuk X1. Perhatikan gambar ini gambar 4.4 ya. Nah, di sini kita akan coba melihat di antara titik A dan B ya. Di antara titik A dan B ya MRS X2 untuk X1
sesuai rumus tadi ya, itu adalah delta X1 per delta X2 ya. Nah, kita akan lihat di antara titik A dan titik B. Oke, di antara titik A dan B ya, delta X1-nya berapa ya? Maka mula-mula X1-nya 9, kemudian turun di titik B ini adalah 6, sehingga delta X1 adalah 6 min 9 ya. X2 min X1 6 min 9 ya. Mula-mula titik 9 kemudian ke 6, maka deltanya adalah X2 min X1 6 min 9. X2-nya sama ya, kita akan lihat mula-mula X2-nya di titik 2 kemudian di titik 3, sehingga delta X2 adalah 3 min 2. Maka MRS-nya adalah 6 min 9 itu adalah min 3 ya, 3 min 21 sehingga min 3 per 1 atau min 3. Ini adalah besarnya MRS ya, marginal rate of input substitution di antara titik A dan B itu adalah min 3. Nah, artinya apa min 3 di sini? Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Ya, jadi tadi di antara titik A dan B, MRS itu untuk X2 terhadap X1 adalah delta X1 per delta X2, 6 min 9 dibagi 3 min 2, min 3 per 1 sama dengan min 3. Nah, kemudian interpretasinya apa min 3 di sini? Ya, artinya adalah agar output tetap, ya tadi agar tetap menghasilkan Q sebesar 105, maka 3 unit input X1 dapat digantikan oleh 1 unit input X2. Ya. Jadi interpretasinya min 3 tadi adalah 3 unit input X1 dapat digantikan oleh 1 unit input X2. Jadi tadi kan kurvanya ini menunjukkan sama-sama output sebesar 105. Mula-mula X1-nya 9, kemudian turun menjadi 6. Ya. Jadi 3 unit input X1 ya, ini kan turun 3 ya. Kita mengurangi penggunaan input X1 ya. Nah, ini dapat digantikan dengan penambahan 1 unit input X2. Jadi ini ininya turun 3 ya. Turun 3 ya, min 3. Itu dapat digantikan dengan ini bergeser ke kanan atau ditambah 1 atau digantikan dengan 1 unit input X2. Ya, jadi min 3 tadi artinya adalah itu ya. Jadi pengurangan dari unit input X1 dapat digantikan dengan penambahan 1 unit input dari X2. Itulah tadi interpretasi dari MRS X2 untuk X1 dengan nilai sebesar min 3. Oke, semakin jelas, supaya semakin jelas kita lihat yang di antara titik B dan C ya. Di antara titik B dan C ya, maka MRS X2 untuk X1 adalah ya delta X1 per delta X2 tadi ya. Delta X1 per delta X2. Oke, delta X1-nya adalah ya dari titik B ke C, mula-mula X1-nya 6, kemudian ke 4, maka 4 min 6. Maaf, X1-nya adalah dari 6 ke 5 ya. Sehingga 5 min 6. Oke. Kemudian X2-nya mula-mula di 3 kemudian 4 sehingga 4 min 3. Sehingga 5 min 6 adalah min 1 ya. Per 1. Ya, maka MRS untuk di antara titik B dan C adalah sebesar min 1 ya. Artinya adalah
di antara B dan C ini nilai marginal rate of input substitution-nya adalah min 1, artinya kita bisa mengorbankan ya penggunaan input X1 sebesar 1 unit itu dapat digantikan dengan penambahan input X2 sebesar 1 unit. Ya, jadi itu adalah apa itu marginal rate of input substitution. Oke. Nah, kemudian kita dari persamaan tersebut ya, yang awal tadi kita bisa membuat suatu tabel hubungan, dalam hal ini tabel hubungan MRS input X2 untuk X1 untuk output sebesar 105. Ya, jadi ini menunjukkan MRS marginal rate of input substitution input X2 untuk X1 dan saat Q sebesar 105. Jadi kita lihat di sini ada X2, kemudian ada X1, kemudian delta X2, delta X1 dan MRS X2 untuk X1 ya, di mana tadi rumusnya adalah delta X1 per delta X2. Jadi kita akan menghitung, mencari tahu berbagai macam nilai MRS ya input X2 untuk X1 untuk kurva isokuan saat output sebesar 105. Ya, jadi misalkan di sini X2-nya 2, kemudian X1-nya 9. Ya. Kemudian saat X2-nya 3, ya, X1-nya adalah 6. Maka X2-nya 1 ya karena 3 min 2, 1. Delta X1 adalah 6 min 9 min 3. Maka MRS-nya adalah delta X1 di sini dibagi dengan delta X2. Min 3 dibagi 1 menjadi min 3 per 1 min 3. Kemudian yang berikutnya X2-nya 4. Saat X2 4, X1-nya 5. Maka delta X2 ya 4 min 3, 1. Delta X1-nya adalah 5 min 6 min 1 hingga min 1 per 1. Jadi min 1. Dan seterusnya. Ya, jadi ini nilai X2, X1 ini ya adalah kurva isokuan. Ya. Jadi kombinasi input X1 dan X2 yang di sini sama-sama menghasilkan output sebesar 105. Ya, jadi ini. Ya. Jadi kurva ini tadi kita buat dalam tabel hubungannya seperti ini. Jadi X2 mulai dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian X1-nya berapa ya. Sehingga bisa kita cari delta X2, delta X1 dan juga bisa kita kemudian hitung nilai MRS-nya. Oke. Nah, kemudian kita akan coba memahami atau mencari tahu persamaan MRS ini kaitannya dengan nilai MPP. Ya, jadi tadi nilai MRS itu X2 terhadap X1 adalah delta X1 per delta X2. Nah, kaitannya dengan MPP bahwa MPP kemarin itu adalah marginal physical product, di mana ini adalah delta Q per delta X. Ya. Nah, delta X1 per delta X2 ya, maka masing-masing sisi atas dan bawah kita bagi dengan delta Q ya. Sehingga delta X1 dibagi delta Q, kemudian delta X2 dibagi dengan delta Q. Nah, karena ini dibagi, maka kita bisa tulis menjadi kali silang di sini ya. Delta X1 kali silang dengan delta Q, delta X2 kali silang dengan delta Q. Sehingga delta X1 dibagi delta Q kali delta Q dibagi delta X2. Nah, sehingga bisa kita tulis lagi di sini ya. Karena MPP itu adalah delta Q per delta X ya, kalau kita balik menjadi delta X per delta Q seperti ini, maka dapat kita tulis menjadi 1 per MPP 1. Ya, karena ini adalah delta X1. Nah, delta Q per delta X2 ini adalah MPP 2. Ya. Sehingga 1 per MPP 1 dikali MPP 2
dapat kita tulis di sini menjadi min MPP2 per MPP1. Ya. Ya, sehingga MRS X2 untuk X1 dapat kita tulis di sini sebagai min MPP2 per MPP1. Jadi ini kaitannya persamaan MRS dengan nilai MPP. Oke, untuk contoh penerapannya persamaan tersebut ya, kita punya fungsi produksi di awal tadi adalah Q sama dengan 18x1 min x1 kuadrat plus 14x2 min x2 kuadrat. Nah, bagaimana mencari MRS tersebut dengan persamaan matematis tadi ya, min MPP2 per MPP1. Ya, MRS X2 untuk X1 ini adalah min MPP2 per MPP1. Sehingga sama dengan min ya MPP2. Ya, makanya adalah marginal physical product 2 atau turunan dari fungsi Q terhadap X2. Ya, jadi seperti yang di video sebelum ini, ya kita akan turunkan fungsi Q ini secara parsial ya. MPP2 ini ya secara parsial terhadap X2 saja. Yang MPP1 ya kita turunkan secara parsial untuk X1 saja. Sehingga min MPP2-nya adalah ini, kita anggap kita hanya turunkan yang ini, yang ada X2-nya aja. Yang X1 ini kita anggap sebagai konstanta. Sehingga kita turunkan yang X2 aja, sehingga 14X2 min X2 kuadrat menjadi 14 min ya 2X2. Karena ini pangkat 2 kali 1 menjadi min 2 ya. X2, nah 2 min 1 pangkat min 1. Sehingga menjadi 14 min 2X2. Kemudian yang MPP1 ya ini turunan parsial terhadap X1. Sehingga yang kita turunkan hanya yang ada nilai variabel X1. Yang X2 ini kita anggap konstan ya. Sehingga MPP1 ini adalah 18X1 ditarik turunkan menjadi 18 min X1 kuadrat menjadi min 2X1. Nah, sehingga MRS X2 terhadap X1 adalah ini, persamaannya adalah ini ya. Min 14 min dari 14 min 2X2 per 18 min 2X1. Nah, misalkan untuk nilai X1 sama dengan 6 dan X2 sama dengan 3, maka bisa kita hitung ya. Ya, di sini kita substitusikan, kita masukkan tadi ya di sini. Tadi kan MRS-nya ketemu min dari 14 min 2X2 per 18 min 2X1. X1 6, X2 3 kita substitusikan dalam persamaan. X2-nya adalah 3 ya, maka 14 min 2 kali 3 dibagi ya 18 min 2 kali X1-nya adalah 6. Ya, sehingga 14 min 6 8 ya, 18 min 12 6, sehingga min 8 per 6 adalah min 4 per 3. Nah, ini adalah nilai MRS-nya, sehingga interpretasinya adalah 4 per 3 unit X1 dapat digantikan oleh 1 unit X2 dengan output tetap. Ya. Jadi, nilai besaran MRS min 4 per 3, artinya di sini adalah 4 per 3 unit input X1 ini dapat digantikan oleh 1 unit X2 dengan output akan tetap sama. Ya. Itu adalah bagaimana kalau kita mencari nilai MRS, marginal rate of input substitution, secara matematis dengan persamaan MPP tadi. Nah, tadi kan adalah nilai MRS X2 untuk X1. Nah, nanti kita juga akan bisa juga mencari MRS untuk X1 untuk X2 ya. Jadi konsepnya sama, cuma dibalik saja ya. Kalau MRS X2 untuk X1 adalah jumlah X1 yang dapat digantikan oleh
unit X2 ya. Kalau MRS X1 untuk X2 ya maka pengertiannya adalah jumlah X2 yang dapat digantikan oleh 1 unit X1 dengan output tetap. Jadi kebalikannya. Itu melihat kebalikannya. Ya, jadi itu adalah mengenai MRS atau marginal rate of input substitution. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya yaitu iso-cost line ya. Jadi apa itu iso-cost line ya? Jadi iso-cost ya, iso itu kemarin adalah sama, cost itu adalah biaya. Line garis ya, sehingga di sini pengertiannya iso-cost line adalah garis yang menggambarkan kombinasi input yang dapat dibeli dengan biaya yang sama ya. Jadi adalah suatu garis yang menggambarkan berbagai macam kombinasi penggunaan input yang dapat dibeli dengan biaya yang sama. Nah, iso-cost line ini dapat dirumuskan dari persamaan TVC, total variable cost ya. Kemarin kita sudah memahami bahwa TVC, total variable cost, rumusnya adalah ini ya. PX1 dikali X1 plus PX2 plus PX2. Ya, dalam hal ini ada dua input variabel ya, X1 dan X2. Sehingga TVC adalah PX1 dikali X2, PX1 dikali X1 plus PX2 dikali X2. Sehingga persamaan iso-costnya adalah ya, di sini sebelumnya kita bisa tulis ya, karena TVC sama dengan PX1 dikali X1 plus PX2 kali X2 ya, maka PX1 dikali X1 ini sama dengan TVC min TVC dikurangi dari PX2 kali X2. TVC dikurangi PX2 kali X2. Ya. Sehingga kemudian bisa kita tulis ya X1-nya seperti ini. X1 sama dengan ya TVC dibagi PX1 ya, karena PX1 kali X1 sama dengan TVC min PX2 per X2 ya, supaya X1 aja ya, PX1-nya hilang ya, maka masing-masing isi kita bagi dengan PX1, sehingga dapat kita tulis PX1 sama dengan TVC per X1 min PX2 per PX1 dikali dengan X2. Ya, jadi ini adalah persamaan dari iso-cost X1. Ya, X1 sama dengan TVC per PX1 min PX2 per PX1 dikali dengan X2. Dimana slope-nya, kemiringannya adalah ini ya, min PX2 per PX1. Oke, kemudian kita akan memahami ini untuk supaya jelas memahami apa itu TVC ya, bahwa di sini kita ada tabel dan gambar ya, tabel 4.5 dan gambar 4.5. Ini adalah tabel 4.5 dan ini adalah gambar 4.5. Tabel 4.5 ini adalah tabel yang menunjukkan kombinasi input pada nilai TVC sama dengan 18 dan TVC sama dengan 12. Bila PX1 sama dengan 2 dan PX2 sama dengan 3. Nah, bila masing-masing kombinasi input tersebut digambarkan akan diperoleh dua iso-cost line yang sejajar atau sama slope-nya tetapi beda intercept-nya. Jadi kalau kita punya TVC 18-12, PX1 2, PX2 3, kalau kita gambar, nanti kita akan memiliki dua kurva iso-cost, dua gambar garis iso-cost, di mana slope-nya sama, kemiringannya sama di sini ya, tetapi titik potong dengan titik nolnya berbeda, intercept-nya berbeda, tetapi mereka sejajar. Nih, kita akan pahami dulu ini TVC tadi ya. TVC sama dengan 18, yang kiri ini adalah TVC sama dengan 18,
di mana PX1 atau harga input X1-nya 2, harga input X2-nya adalah 3. Yang kanan ini adalah kombinasi input ya saat TVC 12, di mana sama harga input X1 atau PX1 2, harga input 2 atau PX2 sama dengan 3. Jadi ini supaya mudah memahami, misalkan kita sebagai produsen memiliki budget ya atau punya garis anggaran ya untuk biaya variabel, yang kiri ini adalah sebesar 18 ya. Yang kanan adalah sebesar anggaran kita adalah 12. Di mana kita akan membelanjakan anggaran tersebut untuk membeli dua macam input ya, input 1 dan input 2. Nah, ini tabel ini untuk menunjukkan ya bagaimana kombinasi inputnya yang bisa kita gunakan ya. Misalkan yang pertama ini, untuk TVC sebesar 18, kita punya anggaran sebesar 18, kita bisa alokasikan anggaran tersebut untuk di sini X1 0. Jadi kita tidak menggunakan input 1 sama sekali atau sebesar 0. Ya, jadi kita tidak menggunakan input X1. Tetapi di sini X2-nya adalah 6. Kita anggarkan semua untuk X2 atau kita gunakan belanjakan untuk X2. Ya, jadi TVC tadi adalah PX1 kali X1 plus PX2 kali X2. Sehingga kalau TVC-nya 18 ya, TVC-nya 18. TVC 18 ya. Kemudian PX1-nya adalah 2 ya. PX1-nya 2. X1-nya 0 ya. Kita tidak akan menggunakan X1. Maka X2-nya adalah karena PX2-nya adalah 3. Misalkan ini adalah X2 ya. Maka ini 18 sama dengan, saya tulis di samping aja. Ya, 18 sama dengan 2 kali 0 adalah 0 plus 3x2. Maka 3x2 sama dengan 18. Maka X2-nya adalah 6. Jadi dengan TVC kita sebesar 18, total variable cost yang bisa kita gunakan adalah 18 ya. Dengan harga input 1 adalah 2, harga input 2 3, maka ketika kita menggunakan input X1 0, maka X2 yang bisa kita gunakan adalah sebesar 6. Ya. Nah, kemudian sebaliknya, bila kita gunakan TVC ini 18 ini untuk semuanya adalah untuk X1 ya. Ya, X1, maka ya PX1 TVC-nya dengan 18 ya. 18 ya, TVC kita 18 sama dengan PX1-nya adalah 2 ya. 3 dikali 9 ya. PX, karena kita akan gunakan maaf, ini X1. 2x1 ya, kita ingin cari, misalkan kita tidak menggunakan sama sekali X2 ya, maka PX2-nya adalah 3 dikali X2-nya kita tidak gunakan, sehingga 18 sama dengan 2x1 karena 3 kali 0 adalah 0.
Maka X1 yang bisa kita gunakan adalah sebesar 9. Jadi kenapa kita mencari yang seperti ini, ya X1-nya 0, dan yang X2-nya 0, karena ini kita nanti akan membuat suatu gambar, sehingga paling mudah adalah misalkan X1-nya 0 dan X2-nya 0. Nanti kita akan bisa membuat suatu garis ya. Jadi langsung kita buat titik potong dengan intercept, dengan titik 0, sumbu 0. Kemudian sama untuk yang sebelah kanan ini ya, ini adalah TVC-nya adalah 12. Jadi TVC 12, PX12, PX23. Sehingga saat X1-nya 0 ya, kita tidak akan menggunakan input 1 0 ya. 12 sama dengan PX1 adalah 2. 2 kali 0 misalkan gitu ya. Plus PX2-nya adalah 3 kali X2. Maka sama dengan 0 plus 3X2 ya. Sehingga X2 adalah 12 dibagi 3. Atau sama dengan 4 ya. Jadi dengan TVC anggaran kita sebesar 12, bila kita tidak menggunakan input X1 ya, maka kita akan menggunakan input X2 sebesar 4 ya. Nanti yang ini konsepnya sama. Atau di sini kita juga bisa membuat persamaan X1-nya ya. Sehingga tadi kita di atas sudah memahami bahwa persamaan X1 itu adalah TVC per PX1 min PX2 per PX1 X2. Sehingga untuk yang TVC 18 maka bisa kita tulis seperti ini persamaannya ya. X1 sama dengan 18 ya, TVC 18 per PX1 2 min ya PX2 per PX1 3 per 2 kali X2. Atau X1 sama dengan 9 min 3 per 2 X2. X1 sama dengan 9 min 3 per 2 X2. Untuk yang TVC 12 sama ya, 12 per 2 ya, TVC-nya 12, PX1-nya adalah 2 min PX2 3, PX1 2 min 3 per 2 X2. Atau bisa kita tulis sebagai X1 sama dengan 6 min 3 per 2 X2. Nah, dari tabel itu bisa kita buat tadi menjadi suatu gambar ya, grafik ya, seperti ini. Inilah yang disebut sebagai kurva isokos. Jadi pengertiannya tadi, isokos itu adalah suatu kurva gambar yang menunjukkan berbagai macam kombinasi penggunaan input ya, X1, X2 yang itu menghasilkan atau mengeluarkan biaya yang sama. Jadi ini yang atas ini adalah isokos untuk TVC sama dengan 18. Yang bawahnya ini adalah isokos untuk TVC sama dengan 12. Ini TVC sama dengan 18. TVC 18 ya. Yang ini, yang bawahnya adalah TVC sama dengan 12. Ya, jadi memang kurva TVC itu makin jauh dari titik origin, ya, dari titik 0,0, ya memang menunjukkan ya, bahwa biaya variabelnya semakin besar. Jadi yang TVC sama dengan 18 ya, sepanjang garis ini, isokos ini yang menunjukkan berbagai macam kombinasi penggunaan input X1, X2 yang sama-sama menghasilkan biaya sebesar 18. Saat TVC 12 ya, ini menggambarkan sepanjang kurva ini
berbagai macam kombinasi penggunaan input X1, X2 yang sama-sama menghasilkan input 12. Tadi misalkan di titik ini, ya, ini X1-nya 9, X2-nya 0. Ini TVC-nya sama 18. Di titik ini juga menghasilkan biaya 18. Ya, saat X1-nya 0, X2-nya 6, ini juga sama-sama menghasilkan TVC 18. Ya, yang ini di bawah ini yang TVC 12, di titik ini ya, titik X16, X20, ini TVC 12. Di sini juga saat X10, X24, ini juga TVC-nya 12. Ya, di sini tadi ya, ini X1 adalah TVC per PX1, TVC 18 bagi X1-nya, PX1-nya ada 2, 9. Yang ini adalah X1-nya adalah TVC per PX1, 12 per 2 sama dengan 6. Karena ini adalah saat intercept saat X2 sama dengan 0. Ya. Sehingga X2 yang kita anggap 0. Sehingga langsung bisa bagi TVC per PX1. Yang ini juga sama. Ini adalah saat X1 sama dengan 0. Sehingga X2-nya adalah TVC per PX2. Sehingga 12 per 3, 4. Yang ini adalah TVC per PX2-nya adalah 18 per 3, 6. Inilah yang disebut sebagai kurva isokos. Nah, misalkan yang di atas tadi ini adalah TVC 18 dan 12 bila PX2 dan PX1-nya 2, PX2-nya 3. Nah, misalkan terjadi suatu hal, misalkan terjadi kenaikan harga input. Misalkan yang naik di sini adalah X1. Yang mulai X1, harga input X1 2 naik menjadi 3 ya. TVC 18, TVC 12, PX1 3, PX2 3. Lalu apa yang terjadi ya? Tentu karena harga input X1-nya naik ya, maka penggunaan input X1 pasti akan turun ya. Sehingga kalau kita gambarkan nanti ya menjadi suatu kurva isokos, nah ini kurvanya akan berbeda bentuknya. Dia akan lebih landai ya, yang X1-nya akan turun ya, yang semula seperti ini ya, dia akan turun ya. Karena input X1-nya semakin mahal, otomatis penggunaan input X1-nya akan turun, sehingga slope-nya, kemiringannya juga akan berubah ya. Dia akan lebih landai, turun ya, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Jadi ini sama-sama kurva isokos ya, tetapi tadi karena ada perubahan, di mana ada perubahan harga input ya, PX1 ya, PX1-nya menjadi 3 yang semula 2, sehingga kurva isokosnya akan berubah bentuk menjadi seperti ini ya. Jadi ini caranya sama tadi ya. Dengan konsep tadi kita buat tabel. Ini menunjukkan kombinasi input TVC 18, TVC 12 bila PX1 3, PX2 3. Ya, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan bahwa tadi TVC itu adalah PX1 kali X1, PX2 kali X2. Sehingga bisa kita buat berbagai macam kombinasi ya. Di sini sebenarnya kalian juga bisa mengisi, misalkan kalau X1-nya 1, ya maka nanti X2 berapa. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan tadi. Nah, dan seterusnya. Tapi untuk mudahnya, untuk membuat grafik, tinggal kita cari yang titik potong dengan sumbu 0. Ya, atau intercept ya. X1-nya 0, X2 0. Nah, nanti itu langsung bisa kita buat kurva isokosnya. Nah, karena relatif lebih mudah seperti ini. Ya, jadi itu adalah mengenai isokos ya. Jadi di minggu lalu kita sudah membuat kurva ISO1 ya, kombinasi input yang sama-sama menghasilkan output yang sama. Kemudian ini adalah isokos, kurva yang menggambarkan kombinasi input ya, yang itu menghasilkan biaya yang sama. Nanti kita akan di materi berikutnya kita akan coba melihat bagaimana hubungan antara isokos dan ISO1 tersebut.
Oke, jadi sementara sampai di sini dulu. Silakan nanti bila ada pertanyaan dapat tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.